Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Walaupun masih dalam keadaan online Kakak Vina, kiranya tidak akan mengurangi rasa sukacita kita dalam beribadah ya. Iya adik-adik di rumah dan kakak Yaya di studio. Seperti apapun ibadah kita hari ini, Tuhan sangat senang dengan pujian yang kita berikan, apalagi yang kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Apakah Kak Yaya dan adik-adik di rumah siap untuk beribadah? Siap Kakak Vina. Untuk itu mari kita semua berdiri, kita menyanyi pujian Anak Sekolah Minggu GKST. Anak sekolah minggu disuruh GKST, setia selalu berbakti pada Tuhan. Yesus sahabatku, muliakan namanya, Ia mengasihiku sekarang dan selamanya. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu, ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Ya, dua lagi Kakak Vina. Hari Minggu tiba, hatiku pun ceria, kita akan berjumpa dengan kawan semua. Kita bergembira, sukaria bersama, karena Bapa di surga mengasihi dunia. Marilah kawanku, kita ke sekolah minggu, ajaklah temanmu, guru telah menunggu. Nyanyikan pujian firman Allah, dengarlah dan berdoa padanya untuk semua. Nah, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan beribadah. Berkatilah ibadah kami hari ini, biarlah ibadah kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, dan terlebih kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami yang kami lakukan melanggar kehendak-Mu, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, yang menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami. Kiranya pengampunan Tuhan membuat kami layak di hadapan hadirat-Mu. Ini doa kami, ini sembah syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin anak-anak di rumah. Kenapa Kakak ya? Kakak Vina. Ya. Kakak Vina tahu. Kakak Yaya sudah bosan berdoa. Apa macam saya rasa ini Kakak Vina? Kenapa? Macam Tuhan tak pernah jawab dan doaku. Jadi Astaga. kadang Kakak Yaya bosan berdoa le. Aduh Kak Yaya, kenapa Kak Yaya bosan? Kita tidak boleh berhenti berdoa Kak Yaya. Kenapa? Karena doa itu sangat penting untuk kita. Karena berdoa itu selain kita bisa bersyukur pada Tuhan, kita juga bisa menyampaikan semua suka duka kita dan permohonan kita. Oh begitu Kakak Vina. Iya. Apakah semua yang Kakak Yaya mau, yang Kakak mau minta, semuanya boleh disampaikan lewat doa? Iya dong Kak Yaya,
Apapun yang Kayaya mau, Kayaya bisa mohon kepada Tuhan lewat doa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan jawab semua doa-doa Kayaya. Mungkin sekarang belum dijawab Tuhan, tapi Tuhan punya cara lain untuk menjawab doa Kayaya. Dan kalau doa Kayaya sudah dijawab, tetap berdoa Kayaya. Ada nih kisah di dalam Alkitab, namanya Daniel. Kayaya mau tahu kan bagaimana Daniel tekun berdoa? Adik-adik di rumah juga mau tahu, Kakak Adik-adik Vina. di rumah juga mau tahu? Yuk kita lihat ya, Kakak Kita Vina. saksikan tayangan berikut ini. Shalom adik-adik, mari saat teduh bersama terang dunia. Renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Adik-adik, Daniel diangkat menjadi pemimpin yang tinggi di kerajaan Media dan Persia. Daniel sebenarnya adalah orang Israel yang menjadi salah seorang buangan yang ikut ditawan ke Babel dari kerajaan Yehuda. Daniel suka berdoa dan terbiasa berdoa 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Sejak dulu, Yerusalem dianggap sebagai kota yang kudus karena di sana berdiri Bait Allah, tempat beribadah bangsa Yahudi. Namun ketika bangsa Yehuda tidak taat kepada Tuhan, maka kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan. Daniel menyadari bahwa bencana yang dialami oleh bangsanya adalah karena dosa-dosa serta kesalahan mereka dan seluruh nenek moyang mereka. Tetapi Daniel tetap mengasihi dan selalu berdoa untuk Yerusalem dan bangsa Israel. Walaupun Daniel selalu diangkat menjadi pejabat penting sejak zaman Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar, sampai akhirnya Raja Darius, tetapi Daniel selalu bangga menjadi bangsa Israel dan selalu mengingat kota Yerusalem di dalam setiap doanya. Daniel berdoa untuk Yerusalem supaya Tuhan mengampuni dan memulihkan Yerusalem dan bangsa Israel. Ketika Daniel sedang berdoa, tiba-tiba Daniel melihat malaikat Gabriel yang diutus Tuhan untuk memberikan akal budi dan pengertian kepada Daniel, serta menyampaikan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang. Adik-adik, Tuhan selalu memiliki rencana yang baik dan indah bagi setiap manusia. Dan Tuhan selalu ingin menyampaikan isi hatinya kepada manusia yang mau berbicara kepadanya dan mau mendengarkannya. Daniel adalah orang yang setia untuk berdoa. Oleh sebab itu, Tuhan mau berbicara dan menyampaikan rencananya untuk masa depan kepada Daniel. Demikian juga bagi adik-adik. Ketika adik-adik berdoa, artinya adik-adik sedang berbicara kepada Tuhan. Tuhan senang ketika mendengar adik-adik berdoa, meskipun doa adik-adik sangat sederhana. Dan Tuhan ingin berbicara juga kepada adik-adik. Seperti Tuhan menyampaikan rencananya kepada Daniel, Tuhan juga ingin menyampaikan rencananya kepada adik-adik. Apakah adik-adik ingin mengetahui rencana Tuhan? Kalau ya, mari kita belajar untuk dengar-dengaran seperti Daniel mau dengar-dengaran suara Tuhan. Mari kita juga belajar untuk semakin mengenal Tuhan dengan setia, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, bagaimana Kak Yaya? Adik-adik di rumah, sudah tahu kan bagaimana pentingnya berdoa? Cerita tadi kita juga bisa baca dalam kitab Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Nah, Kak Yaya dan adik-adik di rumah, kalian tahu doa adalah alat komunikasi kita pada Tuhan. Seperti kalau kita jauh dari mama papa kita bisa hubungi mereka lewat HP kita. Nah, sama dengan berdoa. Doa juga adalah HP kita kalau kita mau bicara sama Tuhan. Jadi, berdoa itu wajib dan penting sekali Kak Yaya dan adik-adik di rumah supaya kita tidak putus hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Kakak Vina ya. Terima kasih juga Tuhan. Sekarang Kakak Yaya mengerti dan Kakak harap adik-adik di rumah juga seperti Kakak Yaya. Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, ada lagu nih Kakak Vina yang mengajarkan kita Betul. bagaimana kita selalu merasa senang berdoa. Yuk adik-adik di rumah kita menyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Karena kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, sekarang nih waktunya Kak Vina kita akan memberikan persembahan syukur. Nah, sambil persembahan diberikan, kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Oke, terpuji nama Tuhan. Luar biasa pujian kita hari ini ya. Dan sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik siapkan dirinya untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini boleh menjadi pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk semua dosa yang kami lakukan. Kiranya dengan pengampunan-Mu kami boleh berdoa dan doa itu boleh dijawab Tuhan seperti waktu Tuhan sendiri. Kami mau berdoa bersatu hati untuk negara Indonesia. Tuhan berkatilah pemimpin kami, kiranya pemimpin kami boleh memimpin kami dengan bijaksana, boleh mengambil keputusan yang bijaksana untuk mengembangkan negara kami, negara Indonesia. Kami berdoa untuk Kota Palu secara khusus, kiranya Tuhan memberkati Kota Palu, berikan pemimpin kami kesehatan, berikan kekuatan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk mengembangkan Kota Palu. Untuk wabah virus corona yang sedang mewabah di dunia ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau mau memulihkan dunia ini. Kami tahu apapun yang terjadi di dunia ini,
Semua adalah campur tangan Tuhan. Dan kami percaya pada saatnya nanti badai virus corona ini akan berakhir. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong mereka, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan. Kiranya mereka semua boleh sehat, boleh kuat untuk menjalani setiap kegiatan yang mereka akan lakukan. Berkati orang tua mereka yang senantiasa mendampingi mereka ya Tuhan. Kiranya orang tua juga boleh diberi kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini boleh dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, ini sembah syukur kami. Sambut dan sempurnakan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini terdapat pada Yohanes 14 ayat 14 yang berkata demikian. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ini ayat hafalan kita ya, harus dihafal untuk minggu ini. Dan aktivitas kita untuk minggu ini, anak-anak merekam dirinya berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk pemerintah Kota Palu, dan juga berdoa untuk virus corona supaya cepat berakhir. Kalau yang masih kecil, boleh rekam doanya bersama orang tua. Tapi kalau sudah besar, doa sendiri ya. Bisa kan? Lalu diupload di media sosial ya. Ibu guru menyediakan 3 hadiah untuk yang paling cepat. Dari Pratama 3 dan Madya, dan juga 3 tercepat untuk Indria dan Batita. Kalian bisa kirim ke nomor WA guru-guru sekolah minggu kalian di kelompok masing-masing sebelum diupload di media sosial lainnya. Dan ibu guru akan tentukan siapa yang paling tercepat mengirim video itu. Ibu guru akan beri waktu dalam minggu ini ya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Ya, demikian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.